Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Rasulullah. Kumaha damang Kang dan narasumber alhamdulillah ya damang. Insyaallah Ustaz ya damang Ustaz ya. Sama saya. Ustaz ingin bertanya, teman saya suka dengan lagu-lagu seperti lagu Indonesia maupun Barat. Saya sendiri lebih mendengarkan murotal Al-Quran dan lainnya. Apakah saya harus sendiri dengarkan atau ikuti saja teman-teman katanya. Hatur nuhun, syukran, jazakallah khairan. Mungkin maksudnya bergabung gitu ya. Iya. Jadi yang jelas bahwa terkait dengan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ya, itu sebagai lahwal hadis. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Ya, di antara manusia di situ ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna ya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok ya, olok-olokan. Mereka itu ya memperoleh adab yang menghinakan. Nah, terkait di situ, di antara yang dimaksud sebagai perkataan-perkataan yang melalaikan ini, ya, melalaikan hati daripada dzikrullah azza wa jalla, ya, adalah di situ nyanyian-nyanyian, ya. Jadi nyanyian-nyanyian di situ yang ya didendangkan apalagi di situ oleh para penyanyi-penyanyi ya, baik itu yang umumnya dulu para wanita ya begitu ya, apa namanya, dan juga ya termasuk di situ ada yang dari kalangan laki-laki juga ya, ya dalam perkembangannya. Nah, dan tentunya bahwa hal yang demikian itu sekali lagi itu dapat melalaikan ya dari dzikrullah azza ya wa jalla. Ya, belum lagi di situ ada ditambah lagi dengan musik-musiknya ya, yang mana kita dapati bahwa Nabi SAW di situ telah mengharamkan ya begitu sebenarnya alat-alat musik ini ya, dan itu sebagai salah satu di antara fenomena akhir zaman ya yang sudah diingatkan oleh Nabi SAW ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, walaupun di situ dengan secara ta'liq ya, tetapi hadisnya di situ sahih. Maka di sana Nabi SAW intinya mencela gitu kan ya, memberikan celaan ya, di mana beliau mengatakan bahwa nanti akan ada orang-orang yang menamakan ya istilahnya perzinaan, minum khamar ya, termasuk di situ musik-musik dengan nama-nama yang lain ya gitu. Jadi istilahnya di sana dengan nama-nama yang lain yang seolah-olah mereka ingin mengalihkan ya gitu kan dari apa yang mereka pikir menjadi tidak haram ya gitu kan. Ya istilahnya misalnya zina disebut apa ya, minum khamr disebut apa misalnya gitu kan. Ya, disebut dengan sebutannya. Tapi di situ semuanya kembali kepada hakikatnya. Ya. Di mana pada asalnya ya bahwa juga para ulama menyebutkan musik-musik ini sebagai serulingnya syaitan ya, maka hal itu akan bisa melalaikan ya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan ya manusia ya sehingga lalai dan meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah dari membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi seorang muslim di situ ya sepatutnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, hal-hal yang di situ berguna ya, apalagi yang bisa mendatangkan pahala tentunya bagi dirinya nanti ya, buat bekalnya di akhirat kelak, yaitu dengan tilawatul Quran. Tentunya di situ ya tidak usah kita memperdulikan mereka, dan justru bahkan kita seharusnya bisa berusaha untuk menasihati mereka ya agar tidak di situ berada dalam kelalaian ya gitu ya, yang terus menerus
dan mengingatkan mereka di situ untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyibukkan untuk membaca Al-Qur'an ataupun membaca di situ apa saja yang bermanfaat, ya, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, ya. Ya, kadang-kadang di situ yang menjadi syubhatnya yang dilemparkan, ya, kepada kita itu bahwa mereka menganggap itu kan hiburan, ya, bisa membuat hati senang, tentram. Ketahuilah bahwasanya, ya, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan, ya, berzikir pada Allah sajalah hati ini bisa menjadi tentram. Ya, hati ini bisa menjadi tenang, ya. Jadi dengan tilawatul Quran, ya, akan bisa menyejukkan hati kita, ya, dan setiap di situ ibadah, ya kan, itu bisa menenteramkan hati, termasuk sholat di dalamnya, ya. Makanya Nabi SAW di situ pernah mengatakan kepada Bilal yang memang sebagai muadzinnya Rasulullah SAW, gitu ya. Yani pernah mengatakan, ya, arihna bis shalah, yani wahai Bilal, berikanlah kenyamanan, ya, yani pada hati kita, ya, dengan sholat. Yani makanya di situ maksudnya, ya, kumandangkan adzan, iqomat, ya, untuk kemudian, ya, bisa mengerjakan sholat, dan di dalamnya di situ ada dzikrullah, karena inti daripada semua ibadah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat, ya, untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di balik itu akan ada, ya, ketentraman dan ketenangan hati. Ya, wallahu a'lam bishawab.